Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini bareng lagi sama Ruby Ramadan. Nah, kurang keras Mak, Iya. katanya sih suaranya. Suaranya pelan. Ruby Ramadan. Oke, jadi video kali ini tuh rakit PC Intel ya Mak? Iya, Intel. 6 jutaan, kurang Jutaan. lebih 6 jutaan. Tapi ada beberapa hal yang menarik kejadian rakit PC sekarang. Iya, betul Keren, Mak. sekali, benar. Nah, sebelum mulai ke sana kita cari tahu dulu ini PC siapa, Mak? Ini PC-nya kebetulan tuh terus orang Bandung juga. Oh, gitu. kenal sama Ama berarti. Enggak kenal. Oh, sebelumnya nggak Enggak. kenal. Jadi dia lewat Instagram gitu, nge-DM. Oke. Ya ngobrol, budgetnya berapa, pengen rakitannya kayak gimana, kebutuhannya apa, dan jadilah ini gitu. Oke, PC. Ini tuh rakitnya kapan? Rakitnya tuh bulan Oktober, bulan lalu. Bulan lama lalu banget, ya. iya. Udah lama banget. Nah, Iya. jadi ada cerita yang menarik juga. Iya, benar. Bulan-bulan lalu ini. Bulan lalu. Terus dia nentuin budgetnya berapa tadi? Budgetnya tuh 6,5 juta lah. 6 juta setengah. Akhirnya udah sepakat cari spek yang pas menggunakan si Intel. i3 9100F. Oh, pertamanya Iya. Intel i3 Terus ada 9100F. kejadian itu berubah jadi Nah, berubah menjadi Core i3 9100 yang yang biasa. polos, nggak ada F-nya. Nah, ceritanya menarik juga nih di sini. Oke, jadi sebelum lanjut, komponen yang digunakan ini, Mak, biar nggak penasaran, Komponennya- pasti teman-teman juga pengen tahu speknya apa nih. komponennya, prosesornya Core i3 9100F ya. Yang awal, Terus motherboardnya motherboardnya ASRock H310CM Oke. yang kecil itu. yang kecil. Iya. Terus Memori RAM? Memori RAM-nya Adata D30. Adata warna merah. D30. 16 Berapa? GB. 2x8 GB. Ya, 2x8. Terus storage-nya Storage-nya Adata 240 GB SSD. SSD 240 GB, Iya. SU 650. Ya, yang warna hijau. Oh, yang warna hijau. Terus power supply? Power supply-nya Deepcool DN 500 watt. Oke, ya. 80 plus. Nah, ini udah spek yang menurut saya cukup pas juga sih dengan harga 6 juta di bulan Oktober. Bulan Ya. Oktober. Nah, setelah beres dirakit, gimana? Kemarin udah beres dirakit. Iya, udah beres dirakit, udah dites segala rupa lah, tes main game. Hampir setengah jam sejaman lah saya nyobain tes main di PC ini. Mm-mm. Main The Witcher 3, main Valorant, main CSGO, main apa lagi ya? Udah sih itu. Sisanya paling YouTubean gitu sebentar-bentar. Itu setelah dirakit sama Rama. Iya, setelah dirakit kan wajib dites dulu. harus gitu. harus Iya. dites dulu sebelum dikasihkan gitu kan. Setelah itu beres di kemana si PC-nya? Ya udah gitu, karena weekend sih itunya yang punya juga kerja gitu. Bisanya weekend ke rumahnya, diambillah hari Sabtu kalau nggak salah. Iya, hari Sabtu. ke Hari rumah. Sabtu diambil. Iya, datang ke rumah. Datang ke rumah diambil. Nah, setelah itu kan dengar-dengar ada kejadian yang aneh juga gitu, Iya, Mak. itu. Nah, Jadi gimana ceritanya pas itu? udah PC-nya kan udah dibawa hari Sabtu tuh ke ya yang punyanya bawa pulang. Terus setelah beberapa hari ada kendala gitu si PC-nya. Katanya blue screen. Nah, terus Screen. main game crash mulu, baru masuk ngeload-loading pertama terus keluar lagi. Terus udah kayak gitu ada tulisan kayak error-error gitulah. Lupa ya tulisannya apa waktu itu. Nah, ya waktu itu pernah Ama bilang Iya, juga ya. nanya juga kan ke ini error kenapa gitu. Nah, mungkin kejadian ini tuh sebenarnya nggak sering terjadi juga ya, maksudnya Iya, benar. PC baru, semuanya komponennya baru, apalagi ini untungnya masih bergaransi Iya, semuanya masih ya, garansi. masih bergaransi semua. Tapi setelah kejadian dirakit normal, setelah beberapa hari baru terjadi nge-crash tersebut iya, ya, crash, blue nge-crash, screen, blue nge-crash, screen. nggak bisa dipakai main game, nggak bisa pakai buka Mozilla juga, Iya, sempet ya nggak Mozilla bisa juga ya. masuk cuman offline mode gitu. Oh, Padahal oh. koneksi ada gitu. Nah, itu kan semua masalah itu biasanya Bang, kendala-kendala seperti itu kalau nggak kena virus bisa jadi storage-nya atau memori RAM-nya. Iya. Biasanya kejadian seperti itu blue screen atau nge-crash gitu kan, itu biasanya kejadian. Tapi yang aneh itu ketika buka Mozilla ya, Iya. padahal ada Ada koneksi internet, internet ya, dia pakai wifi pakai wifi juga, tapi nggak bisa
akses internet ya. Jadi nggak bisa nggak connect dulu, nggak setelah berapa saat di close, dibuka lagi, baru bisa connect gitu. Terus kalau misalkan udah connect juga, kadang offline mode lagi si Firefox-nya. Tapi sayangnya Mak, waktu itu nggak sempat dipoto ya? Atau ada screenshot fotonya? Screenshot apanya? Foto waktu nge-crash-nya atau nge-crash-nya masih ada. Oh, masih ada. Terus pas bacaan error ada, nantilah di. Oh, nanti coba disimpan ya biar kelihatan si modenya. Iya. Nah, setelah itu udah deh akhirnya si PC dibawa ke sini ya, Mak. Iya, akhirnya. karena yang punya juga kan bingung juga, terus kebetulan kan baru gitu akhirnya. Jadi dianterin lagi ke rumah saya sama yang punyanya. Nah, setelah itu kan otomatis kita juga penasaran. Iya. Kita cari tahu masalahnya, diurutkan satu-satu. Pertama install ulang dulu. Terus udah coba install ulang masih tetap. Jadi pas saya coba tuh, wah kok errornya aneh banget gitu, nggak bisa nginstal aplikasi apapun gitu. Oh, setelah diinstal ulang? Iya kan, kalau misalkan error dari pertama nih, mungkin saya juga nggak akan bisa gitu nginstal aplikasi, nginstal game, main game. Waktu awal dirakit ya, waktu awal dirakit tuh memang lancar semuanya berarti. Lancar semuanya. Jadi pas udah coba install ulang masih tetap, terus dicoba ke SSD, ke RAM. Diurutin satu-satu berarti udah diinstal ulang masih tetap. Terus diganti memori RAM. Memori RAM diganti sama yang di rumah masih tetap. Terus SSD diganti juga. Masih tetap. Terus power supply ya. Power supply karena penasaran juga kan, jadi semuanya dicobain. Power supply diganti sama yang bagus benar-benar. Terus VGA masih sama juga. Masih sama, kejadiannya masih blue screen, nggak bisa nginstal aplikasi. Nah itu kejadiannya setelah beberapa hari pemakaian ya, Mas? 2 atau 3 harian. Nah pas udah gitu kan, karena nggak punya soket Gen 9, Intel Gen 9 sama mobilnya juga. Nah, jadi saya nge-WA R&D buat datang ke sini gitu. Pengen ngecek gitu. Soalnya ini tinggal 2 komponen lagi yang belum dicek. Jadi ya semuanya karena udah penasaran, semuanya dicek bagus. Tinggal 2 lagi antara motherboard sama prosesor. Ya tinggal 2 itu lagi. Nah, itu kemarin curiga juga ke motherboardnya ya, Mak? Iya, soalnya jarang banget gitu kayak gininya yang bermasalah gitu. Akhirnya kemarin kebetulan di sini saya punya motherboard i5 9400F sama motherboardnya si B465 B365 yang Phantom Gaming. Setelah itu ganti motherboard, pasangkan si i3 9100F itu. Iya, diganti dulu ke yang Mobo yang AA dicobain. Nah, setelah pas dicobain, loh kok sama gitu sama masalahnya tuh. Iya. Terus pas udah coba prosesor i3 9100F dicolok ke Mobo B365 ya, itu nggak nyala banget ya. Kemarin kan yang PC yang motherboard yang Astrok itu kalau i5 9400F dicolok ke Mobo H310 nya itu lancar. Nah berarti di sini kita udah urutkan semuanya ya, mulai dari install ulang, ganti memori RAM, ganti storage, ganti power supply bahkan gitu kan. Power supply padahal nggak apa-apa gitu ya. Cuman biar PGA card diganti, semuanya udah dilakukan, dan terakhir antara motherboard sama prosesor. Dan ternyata ketahuan si prosesornya ini yang mengalami masalah. Ya benar, Mak. Nah, ini memang kejadian itu selama saya ya kenal dunia komputer gitu, Mak. Kejadian ini tuh jarang banget terjadi gitu, Mak. Si prosesornya yang mungkin kebetulan error aja gitu. Iya. Kalau bisa dibilang sih kurang hoki aja. Kurang hoki aja gitu. Itu yang beli komputer ini kurang hoki aja gitu. Ya, dapat prosesor yang rusak kayak gitu. Tapi alhamdulillah kemarin setelah RMA langsung, Mbak. Iya, langsung RMA. Jadi pertamanya ngehubungin sellernya dulu. Karena kata sellernya kirim aja langsung ke sini katanya gitu. Oh, ini langsung ke toko berarti ya. Nah, ini cara langkah-langkah untuk RMA mungkin di prosesor atau di komponen-komponen yang lain bisa jadi pengalaman kita juga ya, Maya. RMA itu langsung hubungin ke toko. Ini punya online kan? Iya, kata tokonya nanti sama kita dibantu ke pihak distributornya katanya gitu. Jadi mungkin kalau untuk RMA ini ada beberapa langkah, nggak bisa langsung diganti barang baru mungkinnya kalau misalnya langsung ke toko gitu kan. Jadi lanjut aja setelah ke toko gimana, Mas? Setelah ke toko kata si tokonya ya udah nanti kita bantu klaimnya ke pihak distributor katanya gitu. Saya tuh belum nanya estimasinya berapa hari gitu ke si pihak toko. Cuman kata tokonya paling lama tuh
21 hari katanya. 21 hari, ya, 3 maksimal mingguan katanya. berarti. Ya. Paling cepet tuh 2 atau berapa hari ya? Lupa lagi. Pokoknya 2 mingguan lah katanya, kata si tokonya paling cepat gitu. Oke lah, ya udah. Saya kasih tahu juga yang ngerakitnya ya. Ya untung yang ngerakitnya juga sabar. Ya, untung gitu, sabar gitu ya. Enggak ngerti dianya juga sabar. gitu. Iya, Oke, jadi kata terus? dianya juga, ya nggak apa-apa, nah Ditunggu aja berarti ya, soalnya kan kalau udah ada info yang lebih lanjut kabarin aja gitu. Nah, setelah itu berjalan 3 minggu, barulah kemarin muncul 10.100 app ya, Iya, Mbak? pas udah berapa itu muncul 10.100 app. Nah, terus banyak di yang pasaran. rakit juga bilang katanya tuh ke saya, itu kalau misalkan masih lama nggak apa-apa lah, nah saya upgrade ke 10.100 app gitu. Cuman pas saya udah ngontek si pihak itunya, Tokonya? seller, kata pihak sellernya juga udah ngajuin ke distributor gitu. Pengen upgrade Cuman gitu. nggak tahu bisa. sih jawabannya, katanya teh nunggu jawaban dulu dari distributor, kesini nggak ada jawaban gitu. Oke. Soalnya ya mungkin kalau upgrade mungkin cara perhitungannya mungkin Perhitungannya memang jadi beda juga gitu, karena ini udah transaksi jual beli gitu. Kecuali kalau mau dijual dulu gitu, Nah, ya, jadi soalnya gitu. Saya juga udah nawarin gimana kalau misalkan dijual dulu kalau pengen upgrade mah. Cuman pas kesini kata yang rakitnya udah ya biarin aja sendiri aja. Iya. Nah, jadi ya ceritanya kemarin ketika rakit 9.100 app belum hadir sih 10.100 app, baru 10.100 aja ya, Iya, i3 kan itu masih 10.100 gen mahal, 10. itu kan masih Ya masih mahal ya, 2 jutaan, kurang lebih 2 juta. Akhirnya ya si i3 9.100 app. Nah, setelah itu kejadian itu setelah beres semuanya, tapi kemarin juga saya sempat ngubungin dulu Kang Surya ya dari Intel. Terima kasih banyak nih Kang, karena telah dibantu untuk RMA lebih cepat lagi gitu kan ke tokonya gitu. ya, cepat juga, terima kasih Kang Surya. Jadi lebih cepat juga. Jadi kalau teman-teman mungkin lagi mau RMA atau garansiin ke penjual, lebih baik sih bantu up juga ke distributornya gitu ya. Jadi biar lebih cepat juga ya lebih cepat juga ke prosesnya. pihak langsungnya gitu. Ya karena pengalaman RMA ini tuh ada yang enak gitu, ada yang nggak enak juga, ada yang sebentar, ada juga yang lama gitu, tergantung si tokonya, tergantung distributornya, atau tergantung barang ketersediaan yang di returnya juga gitu. Ya kebetulan kemarin si Core i3 9100F ini tuh kosong ya di tokonya kosong, di distributornya kosong, dan akhirnya si i3 9100F ditukar sama i3 9100 polos. Wih, mantap. Ini harganya lebih mahal. Iya, lebih mahal. Kemarin juga kata sellernya bilang, Kang Ramas, nah ini prosesornya lebih mahal dari 9100 kayak. Tapi nambah lagi nggak nambah lagi. Mantap, luar biasa sekali. Tokonya apa namanya kemarin tuh? Ascaria.com di Bandung gitu. Terima kasih banyak untuk respon yang cukup cepatnya gitu kan. Apalagi kita juga nggak nambah lagi budgetnya ya, Mas. Padahal si 9100 ini lebih mahal dibandingkan 9100 F. Nah, oke, jadi ya ceritanya mungkin agak panjang atau pendek, kalau misalkan disimak juga menarik juga. Ini pengalaman pribadi. Iya, soalnya yang jelas tuh jarang gitu yang namanya prosesor error gitu. Jarang banget. Tapi ya mungkin di luar sana juga banyak. Bukan Intel aja, AMD juga banyak banget. Ketika saya browsing di internet, banyak banget yang RMA prosesor Intel, AMD gitu kan. Karena mungkin dari pabriknya juga nggak 100% bagus semua gitu. Pasti ada 1-2 yang kurangnya, atau kadang ada yang lebih juga gitu performanya gitu. Jadi ya begitulah ceritanya awal mula si rakit PC 9 jutaan ini asalnya menggunakan 9100F dan akhirnya setelah kejadian tersebut menggunakan i3 9100. Jadi harganya lebih mahal juga gitu kan. Nah, seperti itu. Ya mudah-mudahan pengalaman kita bisa menjadi informasi yang bermanfaat lah untuk kalian, bagaimana caranya RMA barang gitu ya. Biar cepat seperti apa. Ya mudah-mudahan kalau misalkan pengen cepat, kita bantu up juga ke distributornya, minta Bang di up terus gitu ya. Dikasih tahu, soalnya dikasih tahu terus pasti ya. Namanya distributor juga mungkin sibuk juga banyak juga kerjaan gitu, nggak ngurusin hanya returan dari kita aja gitu. Jadi kita juga harus maklum, harus banyak sabar juga. Harus banyak sabar karena ya kerjaan
mereka kita nggak tahu kan seperti apa. Kita taunya barang kita ada di dia dan harus diproses. Taunya pasti seperti itu ya mah. Padahal kan di sana juga banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Bukan hanya barang ini saja, mungkin ratusan atau banyak lah gitu kan. Si distributor pasti kan mengerjakan sesuatu RMA atau retur itu banyak yang harus diurus, jadi kita harus sabar, tapi kita harus tetap follow up terus ya, ke tokonya, ke distributor supaya nggak lupa gitu, nggak lupa atau terus bisa diingatkan lagi gitu. Kalau misalkan kalian juga pasti penasaran dengan performa si i3 9100M dengan PGA card-nya si Jontax 1650 Super. Oke, kita langsung saja tes bagaimana sedikit performa aja biar meyakinkan bahwa si PC ini tuh udah benar-benar sehat, benar-benar normal, benar-benar nggak ada masalah, siap digunakan gitu. Jadi kita langsung tes aja ke pengujian si PC ini ya. Kita langsung saja tes PC-nya. Let's go. Oke, teman-teman, ini PUBG Steam. Kita lihat dulu resolusinya 1080p high ya, high aja biar nyaman gitu. Aduh, kenceng banget ini suara tembakannya, luar biasa sekali. Di sini kita dapat 100 fps, 100 fps, terus suhu prosesornya 65 derajat Celcius. Ini cukup lumayan juga sih. Ini kan pakai stok cooling dari Intel. Terus PGA card-nya 76 derajat Celcius, ya cukup lah. Karena penggunaan banyak suaranya, kita menepi dulu biar nggak terlalu kencang suara tembakannya. Karena ini si penggunaan PGA card-nya di 98%, jadi suhunya juga cukup lah, 76 derajat Celcius, masih di bawah 80, jadi cukup normal. Jadi kalau misalkan mau dipakai live streaming dengan spek seperti ini juga udah cukup. Ya, ini PUBG ya, lumayan berat juga. Kita lanjut ke game yang lain. Let's go. Nah, oke, lanjut. Ini game Battlefield 5 1080p seperti biasa. Ultra ya, nih coba di ultra kan. Kita pengen tahu berapa fps gitu. Kalau masih nge-lag kita turunkan aja. Ini misinya yang cukup berat, banyak banget ledakan-ledakan dari tank baja gitu kan. Tuh, fps-nya cukup drop juga ya. Wow, luar biasa. Kalau misalkan kita turunkan ke high, kita coba high. Nah, kalau di high ini dapat sekitar 60, cukup oke ya. Di 60 fps. Kinerja prosesor juga 100% karena game ini juga cukup lumayan berat. Oh, ledakan-ledakannya luar biasa sekali. Oh, mantap. Wow, suhunya masih tetap hampir sama kayak tadi, masih PGA-nya di bawah 80 derajat Celcius. Jadi masih oke lah kalau mau live streaming game berat seperti ini ya. Ya. Oke, mantap lah pokoknya speknya. Si PC-nya jadinya udah lancar, dan nanti saya juga simpan watt ketika live streaming seperti ini, watt yang dihasilkan di samping kiri atau samping kanan ya. Kalian bisa perhatikan aja wattnya berapa. Oke, lanjut lagi atau udah? Udah aja kayaknya, 2 game cukup. Pokoknya si PC ini ternyata udah lancar, nggak ada kendala lagi. Intel i3 9100 polos juga udah cukup kuat dipakai main game, pakai ngedit video juga udah cukup oke. Terus apalagi ya? Ya pokoknya segitu aja deh.
Oke, saya akhiri dulu videonya di sini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Mantap.